Kamu mungkin mikir hacker cuma bisa bobol akun atau curi data. Tapi gimana kalau ada hacker yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa menyentuhnya sama sekali? Ini bukan film, ini kejadian nyata. Tahun 2019, seorang pengusaha teknologi di Jerman ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada racun, tapi tubuhnya menunjukkan gejala heat stroke parah. Padahal saat itu sedang musim dingin, pihak berwenang awalnya bingung. Tapi setelah investigasi digital, mereka menemukan fakta mencengangkan. Sistem smart home di apartemen korban diretas beberapa jam sebelum kematiannya. CCTV mati, alarm nonaktif. Dan yang paling mencurigakan, termostat rumahnya naik ke 42 derajat Celcius secara otomatis. Tapi pertanyaannya, bagaimana hacker bisa mengendalikan seluruh sistem rumah korban? Ada beberapa metode serangan yang bisa dilakukan hacker buat mengambil alih perangkat IoT, Internet of Things, seperti smart home. Dalam kasus ini, ada dua teknik utama yang kemungkinan besar digunakan. 1. Man-in-the-middle attack, METM, di jaringan smart home. Sebagian besar perangkat smart home menggunakan protokol komunikasi seperti Zigbee dan Z-Wave buat terhubung dengan hub utama atau cloud. Masalahnya, banyak perangkat yang tidak menggunakan enkripsi yang kuat. Hacker bisa melakukan MITM attack dengan cara menyusup ke jaringan Wi-Fi korban menggunakan serangan Evil Twin. Mereka membuat hotspot palsu yang mirip dengan Wi-Fi asli, lalu memancing korban agar terkoneksi ke sana. Setelah perangkat korban terhubung ke jaringan yang dikontrol hacker, semua lalu lintas data bisa disadap. Jika smart home korban menggunakan autentikasi lemah, hacker bisa mengirimkan perintah palsu ke perangkat tanpa sepengetahuan korban. Dalam kasus ini, log menunjukkan ada perintah aneh yang dikirim ke termostat. Itu artinya, hacker berhasil menyisipkan paket data ke dalam komunikasi antara hub smart home dan perangkat. 2. Eksploitasi API dan credential stuffing. Banyak sistem smart home bisa dikontrol jarak jauh lewat API, Application Programming Interface. Masalahnya, banyak API ini tidak memiliki proteksi yang kuat. Serangan ini bisa dilakukan dengan cara mencuri kredensial korban melalui phishing. Dalam kasus ini, korban pernah menerima email phishing yang terlihat seperti dari produsen smart home-nya. Begitu dia login ke situs palsu, username dan passwordnya langsung dicuri. Hacker mencoba kredensial itu ke API smart home. Banyak orang menggunakan password yang sama di berbagai layanan. Jadi kalau hacker mendapatkan satu akun, mereka bisa mencoba akun lainnya. Ini disebut credential stuffing. Begitu hacker berhasil login, mereka bisa mengakses dan mengontrol semua perangkat yang terhubung ke akun itu. Ini yang membuat serangan terhadap IoT berbahaya. Begitu satu perangkat diretas, seluruh sistemnya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Setelah mendapatkan akses ke akun smart home korban, hacker melakukan beberapa langkah berikut. Mematikan CCTV dan alarm keamanan supaya aktivitas mereka nggak terekam. Mengunci semua pintu dan jendela secara otomatis supaya korban nggak bisa kabur. Mengendalikan termostat untuk menaikkan suhu secara bertahap supaya korban nggak langsung sadar ada yang aneh. Memutus akses internet dan mengganggu koneksi ponsel korban dengan serangan deauthentication attack ke Wi-Fi-nya. Ini membuat korban nggak bisa menghubungi siapapun, menunggu korban kelelahan dan mengalami heat stroke. Semua ini dilakukan tanpa sentuhan fisik sama sekali. Sekarang ancaman bukan cuma soal maling atau perampok. Dengan eksploitasi sistem rumah pintar, seseorang bisa mengambil alih hidup kamu tanpa kamu sadari. Dan yang paling bikin ngeri, teknologi ini ada di mana-mana. Bisa jadi rumah kamu juga sudah terhubung dengan sistem yang sama, dan seseorang di luar sana bisa mengendalikannya, tanpa kamu tahu. Smart home memang nyaman, tapi kalau nggak diamankan dengan benar, bisa jadi celah bagi hacker. Jadi gimana cara melindungi diri? Gunakan password yang kuat dan jangan pernah pakai yang sama di banyak akun. Jangan asal klik link atau masukkan kredensial di situs yang nggak jelas. Pastikan selalu di domain resmi. Pisahkan jaringan smart home dengan jaringan utama.
Gunakan router khusus kalau perlu. Matikan fitur akses jarak jauh kalau nggak diperlukan. Gunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, untuk semua layanan smart home kamu. Teknologi berkembang makin canggih, tapi kalau nggak waspada, justru bisa berbalik jadi ancaman.